Setelah kata-kata Lei Junze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan saling menyapu. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian untuk pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka sendiri terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa pemilihan ini sangat kejam dan kejam. Hanya 8 dari 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 paviliun. Dengan kata lain, hanya 4 dari 49 orang lainnya yang bisa bertahan. 4 dari 49 orang bisa membayangkan pertempuran intens seperti apa yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan semacam itu. Sementara suasana di arena sedang mencekam, stadion di sekitarnya juga menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalam semuanya dianggap yang teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui kekuatan yang terakhir secara sekilas. Bintang 4 Dou Huang. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup baik di tempat lain, tetapi hampir tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti kompetisi di tempat ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mencapai level Dou Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Saya ingat sebelum saya melakukan retret saat itu, kekuatan Lin Yan hanya di kelas Dou Huang. Tampaknya ia juga harus bertemu dengan beberapa pertemuan yang beruntung dan unik selama tahun-tahun ini. Mata Xiao Yan berputar di atas punggung Lin Yan saat ia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan yang beruntung dan unik bukanlah fantasi di Central Plains. Xiao Yan dapat meminjam bantuan kolam darah Gunung Surga untuk menerobos ke kelas Douzong. Secara alami, orang lain juga bisa mendapatkan beberapa pertemuan unik yang sulit dialami oleh orang biasa. Central Plains sangat luas. Siapa yang bisa menyelidiki sepenuhnya bagian dalam pegunungan yang luas itu? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga seharusnya pergi bersama, Xiao Yan bergumam. Dia memiliki kesan yang baik tentang Lin Yan dan dua lainnya. Selain itu, ketika dia baru saja menerobos ke kelas Dou Wang, Lin Yan dan dua lainnya masih mengikutinya meskipun tahu bahwa dia memiliki musuh besar seperti Mystic Cloud Sect. Bantuan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak biarkan dirinya lupakan. Namun, ketiga orang ini pergi sendiri karena kebosanan setelah masalah Mystic Cloud Sect diselesaikan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Dentang, suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika seseorang akhirnya tidak bisa lagi menahannya. Dia memimpin serangan saat senjata di tangannya menusuk seseorang yang tidak jauh darinya. Namun, orang-orang di dalam arena berada dalam kondisi yang sangat berhati-hati. Sosok orang ini ditemukan saat dia pindah. Orang yang diserang membiarkan Douqi di tubuhnya melonjak dalam amarahnya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang melancarkan serangan diam-diam. Dengan dua pukulan yang saling bertukar, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang Douqi yang kuat dan berwarna-warni melonjak. Setelah itu, seluruh arena menjadi kacau balau. Lebih dari 50 kelas Dou Huang Douqi telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresap ke dalam stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan. Douqi menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Karenanya, setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk dalam jarak beberapa puluh kaki dari mereka, Douqi di dalam tubuh mereka akan tanpa sadar melepaskan serangan sengit pada orang yang menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, wajar saja jika situasi beberapa orang bergandengan tangan dengan orang lain menjadi kejadian biasa. Pada saat ini, orang hanya bisa menganggap orang seperti itu tidak beruntung. Dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang pada level yang sama, orang itu akan dikalahkan dengan cepat dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Kekacauan adalah semacam katalis. Melihat pertempuran kacau di arena yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa, galeri di sekitarnya meledak menjadi sorak-sorai yang menggugah jiwa. Cukup banyak wajah dan leher orang yang memerah karena suasananya. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berharap menjadi salah satu yang hadir di arena. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan Douqi-nya menutupi kedua telinganya, benar-benar mengisolasi dia dari kebisingan.
Tatapannya, di sisi lain, tetap fokus pada pertarungan yang kacau. Pada saat ini, arena telah menjadi kacau balau. Suara jelas dari benturan doki dan pedang yang bentrok bergema di sekitar. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus muntah darah dan menarik diri meskipun orang yang hadir adalah individu yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan bagian depan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan punggungnya. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal menuju ke arahnya. Blades tidak memiliki mata dalam kompetisi seperti itu. Terluka adalah masalah yang sering terjadi. Jika seseorang meneriakkan, "Saya mengaku kalah," sebelum menderita pukulan fatal, secara alami tidak akan ada gerakan membunuh melawan meluncurkan melawan yang kalah sesuai dengan aturan. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah yang tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, kemungkinan tidak akan lagi menjadi pertanyaan tentang cedera serius. Kekacauan di medan pertempuran juga agak melebihi harapan Xiaoyan. Awalnya, dia mengira bahwa kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi satu lawan satu tradisional. Tanpa diduga, ia terpaksa melakukan eliminasi gado-gado ini, karenanya, tidak hanya seseorang akan membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga membutuhkan sejumlah keberuntungan. Lagi pula, bahkan seorang pahlawan akan jatuh setelah kalah jumlah. Bahkan jika seseorang adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang, akibat dari dia diserang oleh lebih dari selusin Do Huang secara tidak beruntung juga kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiaoyan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meski sudah lewat 10 menit. Xiaoyan hanya berhasil memberitahu beberapa alasan setelah mengamatinya dengan cermat. Kelincahan Lin Yan ini, tampaknya sangat aneh, tapi itu terlalu jelek. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya saat dia menyaksikan ketangkasan Lin Yan, yang tampak sangat jelek sampai-sampai menjadi canggung. Di permukaan, itu seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiaoyan, dia bisa mengatakan bahwa kelincahan teknik Do ini pasti tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Orang ini benar-benar memiliki pertemuan unik selama tahun-tahun ini, Xiaoyan tersenyum. Dia yakin bahwa teknik ketangkasan yang jelek dan canggung ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Lin Yan di masa lalu. Jelas, itu harus menjadi sesuatu yang dia peroleh selama tahun-tahun pelatihan ini. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar jika dia merasa senang melihat dia meraih prestasi hari ini. Mata Xiaoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Segera, dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura keempat ini dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin saat mereka mempelajari medan pertempuran yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayahnya akan langsung menerima serangan yang ganas. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap yang terbaik di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani melakukan kontak secara acak dengan keempatnya. Kekacauan berlanjut di dalam arena. Itu pada dasarnya menjadi filter tempat orang-orang tersingkir. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Mengikuti pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena secara bertahap berkurang, terutama ketika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena yang kacau segera menjadi sangat sunyi. 11 orang tersebar di semua tempat. Saat mereka terengah-engah, mereka juga mengawasi satu sama lain dengan hati-hati. Xiaoyan berseri-seri saat matanya menyapu arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang terlemah di dalam arena juga adalah dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah ahli bintang 7 atau 8 bintang. Tentu saja, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terutama karena kelincahan Do skill-nya yang aneh. Menjadi unik, secara alami lebih mudah bagi Lin Yan untuk menarik perhatian orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam begitu banyak pertemuan besar 4 paviliun di mana seseorang mampu bertahan sampai sekarang hanya dengan kekuatan bintang Do Huang. Tentu saja, keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan bintang Do Huang 8, menginjak tanah.
Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti anak panah. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian Do Huang Bintang 8, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Ketangkasan aneh itu dilepaskan saat dia menghindari serangan sengit yang datang. Di saat yang sama, langkah kakinya juga mundur dengan cepat. Pria berpakaian merah itu tertawa dingin setelah usahanya yang sia-sia. Pisau besar di tangannya ditarik sampai banyak bayangan muncul. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengejar seperti belatung di tulang seseorang. Cahaya pisau tajam di tangannya memaksa Lin Yan untuk mundur. Xiao Yan sudah berdiri di atas kayu perak. Matanya menyipit saat dia melihat Lin Yan, yang nyaris kabur dari waktu ke waktu. Dia tidak akan melihat Lin Yan mati karena pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, dia secara alami akan campur tangan dan menyelamatkannya. Tapi, sepertinya ada yang salah. Mata Xiao Yan dengan tegas menatap kedua tempat, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Alisnya tiba-tiba menjadi satu. Pria berpakaian merah itu memiliki beberapa peluang untuk melukai Lin Yan sebelumnya, tetapi dia tidak menyerang. Dari kelihatannya, sepertinya dia dengan sengaja mengejar Lin Yan. Mata Xiao Yan mengerut saat dia merenung sedikit. Segera, tatapannya berhenti pada seorang pria berjubah kuning dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiao Yan karena dia adalah Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa saat dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan tampilan yang menyeramkan. Orang itu berencana memaksa Lin Yan ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Hati Xiao Yan menjadi dingin. Orang ini sangat kejam. Dia sedang berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiao Yan telah menemukan niat dari pria berpakaian merah itu, Lin Yan, yang dengan cepat menarik diri, akhirnya mengambil langkah ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke hati Lin Yan saat kakinya melangkah ke dalam jangkauan. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang, hanya untuk melihat pilar berwarna hitam yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi yang menembak ke arah tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Lin Yan merasa jantungnya langsung mati rasa saat melihat serangan pilar berwarna hitam ini. Jarak antara Wang Chen dan dia sangat besar. Bahkan dengan bantuan kelincahannya, dia bukan tandingannya. Namun, Wang Chen hanya tertawa di hadapan teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? Sialan, kau bajingan tak tahu malu. Lan Yan dengan marah mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat bahwa orang ini tidak melepaskannya meskipun telah mengaku kalah. Namun demikian, mengutuk adalah satu hal. Pada saat kritis ini, kelincahan jeleknya yang aneh segera ditampilkan. Tubuhnya bergoyang dengan aneh saat dia dengan cepat mundur. Bang! Pilar hitam itu melesat seperti ular berbisa, menghantam bahu Lin Yan. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya bergesekan di tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Seandainya dia tidak menghindari serangan pada titik yang fatal, kemungkinan dia akan mati. Adegan di medan pertempuran telah menimbulkan gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan yang begitu ganas ketika pihak lain sudah mengaku kalah. Dari kelihatannya, dia memang tampak sedikit tercela. Wang Chen benar-benar mengabaikan kebisingan di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat menatap Lin Yan. Kutukan sebelumnya dari pihak lain telah dengan jelas membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dingin. Tangannya terkepal dan dua belati hitam panjang meluncur dari lengan bajunya. Tubuhnya melesat seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Belati di tangannya tidak ragu-ragu saat itu berubah menjadi kilatan hitam yang dengan licik dan kejam menembus ke arah dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Sialan, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar telah membuang wajah Yellow Spring Pavilion. Petik 2. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya dikatakan telah menimbulkan ejekan, tindakannya saat ini telah membuat marah cukup banyak orang. Segera, banyak kutukan keras dipancarkan dari segala arah. Banyak kutukan tampaknya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Namun, tindakan tangannya tidak sedikit pun melambat. Li Yan hanya bisa menyaksikan kilatan hitam, yang berisi udara dingin menembus ke tempat yang fatal. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah saya akan mati di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, kekuatan isap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera, dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya.
Setelah itu, suara tak berdaya yang tampak familiar muncul di samping telinganya tanpa peringatan sebelumnya. Kamu, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, selain datang ke sini dan berpartisipasi. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran di benaknya menjadi tumpul sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Set, jangan katakan apapun. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang akrab ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia berkata, "Sobat baik, mengapa kamu datang ke Central Plains?" Xiao Yan menyeringai di hadapan ekspresi bersemangat Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk mengobrol. Lin Yan juga terbangun saat melihat ini. Tatapannya menyapu. Situasi tak terduga yang tiba-tiba saat itu jelas menarik perhatian semua orang yang hadir. Mereka semua bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup banyak penjaga ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa yang dilakukan Xiao Yan. Suara geram terdengar dari arena, "Siapa kamu? Mengapa Anda mengganggu kompetisi?" Petik 2. Lebih dari selusin ahli Wind Lightning Pavilion dengan sayap doki di punggung mereka ditangguhkan di udara. Mereka mengelilingi Xiao Yan dengan mata dingin dan tegas. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia pulih, matanya yang gelap dan dingin segera terkunci pada Xiao Yan. Belati berwarna hitam di tangannya dengan lembut bergesekan satu sama lain, mengeluarkan suara berderit yang menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Menurut aturan Grand Meeting, seseorang tidak bisa terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun, orang ini sebelumnya mengabaikan aturan tersebut. Daripada mengejarnya, mengapa semua orang menanyai saya? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin ahli dari Wind Lightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara samar. Xiao Yan tidak ingin mengungkap identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia sengaja menekan suaranya, menyebabkan suaranya tampak sedikit serak. Selusin lebih ahli dari Wind Lightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami menyaksikan adegan itu sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Selain itu, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa diambil beberapa dari mereka dalam situasi ini? Secara alami, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Yan akan campur tangan. Selain itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan terhadap orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka tentu tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Bagaimanapun, Wang Chen adalah orang yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak melanggar aturan, tapi itu masuk akal. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari Wing Lightning Pavilion mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen bisa bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. Kamu sebagai asteris. Api yang menyala-nyala melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api saat mendengar ini. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan kasar setelah dicengkeram oleh Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan sikap tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan Anda bisa bertahan hingga sekarang adalah karena Anda mengandalkan reputasi pavilion musim semi kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong tentang. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Dia juga menemukan orang ini sangat merusak pemandangan. Ekspresi di mata Wang Chen berubah sedingin ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena melihat ke atas. Alis mereka berkerut saat mata mereka menyapu Xiao Yan. Segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, orang yang sembrono. Di permukaan, kekuatan Xiao Yan secara khusus ditekan pada level bintang Do Huang 8.
Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan kesulitan melihat dengan jelas kekuatan pastinya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alis cantiknya sedikit terkatup saat matanya tertuju pada Xiao Yan untuk pertama kalinya. Perasaan khusus bahwa dia dilahirkan menyebabkan dia merasa bahwa dia samar-samar akrab. Sebagai generasi muda, Anda tidak berhak mendiskusikan seperti apa paviliun musim semi kuning itu. Murid siapakah Anda? Katakan padaku yang lama ini. Dengan bisa mengajar murid yang sombong, sepertinya gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiao Yan baru saja terdengar saat Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkat alisnya dan melirik Xiao Yan. Suaranya yang samar mengandung perasaan dingin yang pekat. Huang Quanzunze mengukur Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Sekilas, dia tahu bahwa penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas padanya. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa pihak lain ditutupi oleh lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar setidaknya di puncak kelas Do Huang. Perasaan saat penglihatannya terhalang menyebabkan Huang Quanzunze tertegun. Dia memiliki kekuatan Douzun, namun dia tidak dapat melihat kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang dengan ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama. Semuanya merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiao Yan menjadi sedikit rajutan. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini di antara generasi muda. Segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan sikap yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang aku yang kecil. Saya hanya mengatakan kebenaran apa adanya. Teman saya ini sudah mengaku kalah, tetapi pihak lain masih meluncurkan gerakan membunuh. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3 Tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Saya pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Petik 2. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika melihat Xiao Yan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Douzuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit Douzun adalah raksasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa memanggil awan dengan membalikkan tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiao Yan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan 2 lainnya. Namun, sebelum mereka bisa menjawab, ekspresi Huang Quanzunze menjadi jauh lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, hanya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi kemajuan kompetisi. Petik 2. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menepuk sandaran tangannya. Dia tersenyum tipis. Matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Keke, bagaimana menurut kalian berdua kita harus menangani masalah ini?" Orang tua ini sangat licik. Dia tahu bahwa mudah untuk menyinggung orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa Wind Lightning Pavilion tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar akan menyinggung Huang Quanzunze. Oleh karena itu, dia telah melempar kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menderita 50 pukulan tongkat petir dan keluarkan dia dari gunung petir. Huang Quanzunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya mendiskusikan dengan cara yang tidak penting. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah Anda mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quanzunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya saat dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning tidak memiliki reputasi yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi paviliun musim semi kuning akan hilang. Keke, Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Terlebih, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rasa hormat terhadap aturan.
Akan sangat sulit untuk menjelaskan banyak hal jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan izinkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan terus berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze menggosok janggutnya sambil tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quan Zunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan juga masuk akal. Paviliun Wind Lightning miliknya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gaya kerjanya juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze saat itu hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quan Zunze. Wajah Huang Quan Zunze menjadi semakin jelek saat melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya sedingin es saat dia mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Kekejaman samar melintas di wajahnya. Segera, sebuah suara tenang keluar dari depan Feng Zunze, karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan paviliun musim semi kuning saya. Diri terhormat ini, Dou Zun, akan memberi Anda kesempatan untuk bertukar pukulan dengan dia. Anda dapat membawa teman Anda dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quan Zunze segera menimbulkan keributan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang elit Dou Zun. Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia memahami kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng King Er dan beberapa orang lainnya yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertengkar, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika Anda melakukannya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa pergi. Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen dengan lembut menjilat belati tajamnya saat dia dengan ganas menertawakan Xiao Yan. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di bawah lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak patuh atau sombong, akan menghadapi provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap Xiao Yan bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak enak dipandang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan sembrono. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari beberapa orang acak dari Yellow Spring Pavilion. Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Ayo, seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Huang Quan Zunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dou Zong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya ke kelas Dou Zong akan diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Dou Zong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Huang Quan Zunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah dari Huang Quan Zunze di dalam hatinya. Wajar jika Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Semoga tidak berlarut-larut. Huang Quan Zunze tersenyum. Pandangannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus mengetahui konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya. Petik 2. Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam pekat, sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Huang Quan Zunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit padanya saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan paviliun musim semi kuning kami, membayar harganya. Huang Quan Zunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk.
Jian Zunze dan Feng Zunze di samping sedikit mengerutkan alis mereka saat melihat ini. Tatapan mereka menatap Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, kemungkinan orang tua Huang Quan ini akan meledak hari ini. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya, kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar pemandangan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiao Yan, yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Yan jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang yang berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Do Song. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati, Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang dulu tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiao Yan, yang perlahan berjalan mendekat, dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari Lightning Mountain. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara padat. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douqi segera melonjak dari tubuhnya. Itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram, dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Berat, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Yellow Spring Pavilion. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan bagian belakang jantungnya. Dentang, dentang. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan suara, "Sua". Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douqi berwarna hitam, yang berisi rasa dingin yang pekat, berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Bang, bang, piton energi besar baru saja menerjang ketika kepalan yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang dalam, mendarat di atasnya, menghancurkannya dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara, "Sua". Itu membawa ledakan sonik karena mengipasi dengan keras. Angin kencang memaksa Wang Chen mundur. "Kamu hanya biasa-biasa saja." Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. "Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan." Petik 2. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Douqi seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Douqi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai Do Zong kuasi elit.
Meskipun masih ada celah yang sangat besar dengan elit asli Douzong, itu pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen, beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah dari celah besar antara Do Huang dan Douzong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah Gunung Surga, dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Kuaso Douzong ya, Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Doqi yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya sedikit terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao Yan telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya telah mencapai puncaknya, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiao Yan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Yellow Spring Pavilion ini benar-benar memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Penguasa berat di tangan Xiao Yan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Dentang 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 dentang. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan Doqi-nya ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari betapa bodohnya mereka, dapat mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiao Yan terus meningkat. Dalam waktu singkat, itu mendekati Wang Chen. Apalagi masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa, yang telah membungkus tubuh Xiao Yan, tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Doqi yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 tembakan gabungan.